Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul Pergumulan Hidup. Baiklah saudaraku, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau duduk diam menantikan Bapa berbicara bagi kami. Lalu lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada, masalah akan tetap datang, tantangan akan tetap kita hadapi. Dan itu semua silih berganti datang di dalam hidup ini tanpa pernah bisa kita tolak. Itulah yang seringkali menjadi pergumulan hidup kita sebagai manusia. Ada pergumulan untuk masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Semua itu menjadi pergumulan hidup yang seringkali kita merasa begitu berat. Kita merasa seolah-olah tidak mampu lagi. Bahkan seringkali kita mendengar ada orang-orang yang berkata, pencobaan yang kuhadapi terlalu berat dan aku tidak sanggup. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik, semua itu tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara percayalah, ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat, mau bekerja keras, mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu janji Tuhan. Sebab Ia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita dan Ia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Nah saudaraku, di sini kita juga harus menyadari bahwa seringkali pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi bukan karena pencobaan yang Allah berikan, sebab Allah tidak pernah mencobai siapa-siapa. Tetapi terkadang saudaraku, pergumulan itu akan menjadi begitu berat ketika kita merasa apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita cari itu tidak kita temukan, tidak kita dapati, atau apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Saudaraku, ini artinya kita seringkali memanjakan diri kita untuk hidup sesuai dengan hawa nafsu diri. Jadi kita mau apa yang menjadi keinginan hati harus tercapai. Saudara, sesungguhnya sebagai orang percaya, kalaupun ada pergumulan, persoalan, tantangan dan masalah, ketika kita mau bekerja keras dan bertanggung jawab atas hidup ini, semuanya pasti akan kita lewati. Semua pergumulan hidup pasti ada jalan keluarnya. Nah persoalannya saudaraku, seringkali kita tidak mengucap syukur dengan apa yang kita dapatkan. Padahal firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, percayalah bahwa apapun persoalan hidup, pergumulan, tantangan dan masalah, semua itu dapat teratasi. Dan sesungguhnya pergumulan hidup kita yang paling berat bukan untuk persoalan makan, minum, dan pakai. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Firman Tuhan juga katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dan meminta, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi semua pergumulan hidup pasti kita bisa lewati. Yang menjadi persoalan besar di dalam kehidupan kita adalah pergumulan kita
untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar ditemukan Tuhan berkenan di hadapannya. Ini persoalan, ini pergumulan hidup kita yang sesungguhnya yang paling berat. Sebab untuk berubah menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus, itu tidak mudah. Itu perlu perjuangan, saudaraku. Sebab untuk hidup sama seperti Tuhan Yesus, maka kita harus hidup di dalam ketaatan penuh. Kita harus hidup di dalam kedaulatan Tuhan secara penuh. Kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan ketaatan tanpa batas, unconditional. Firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudaraku, ketaatan Tuhan Yesus tidak ada maksud dan tujuan yang lain selain ia taat hanya untuk melakukan semua kehendak Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang terutama lebih dari apapun, saudaraku. Sebab jika kita tidak hidup melakukan kehendak Bapa di sorga seperti yang Bapa kehendaki, maka dapat dipastikan kita akan tertolak. Kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu kita harus melihat tidak ada pergumulan hidup yang lebih berat daripada satu pergumulan ini. Pergumulan orang percaya untuk menjadi benar berkenan di hadapan Bapa di sorga. Hidup di dalam ketaatan, bahkan taat sampai mati. Jadi sekalipun ada begitu banyak persoalan, tantangan dan masalah, penderitaan hidup seberat apapun, kalau sampai saat ini kita masih tetap ada, itu karena kasih setia Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Dan itu artinya Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati berbagai persoalan hidup. Kenapa kita tidak pernah bergumul dan berkata kepada Bapa di sorga, Bapa, berikanlah kepada anakmu kekuatan untuk berjuang menjadi anak yang taat, anak yang selalu hidup menyukakan dan menyenangkan hatimu. Lebih dari apapun, sekalipun ku ada di dalam penderitaan, aku mau menyukakan hatimu. Ini pergumulan hidup kita yang sesungguhnya, saudaraku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin.